yang seksual. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Pungwanina.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Epifanias ini, yaitu dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Epifanias ini, yaitu dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Puji-pujian dari Kor Naposo. Remaja, kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Allahku sungguh baik dan benar.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor dari lansia. Mari kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 12 Januari 2025, 1 Romawi Umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut disuruh maka tidakon hatani debata. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini yang berkhotbah di gereja HKBP Tamarunang yaitu Pendeta Jennifer Astin Septiana AMD MTH, dosen STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 3. Anak lahir. Pada hari Minggu 5 Januari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga R. Nahampun YK Boru Butar-Butar yang beralamat di Jalan Perumtal Raya, Blok C, Telkommas, masuk wilayah 3. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 4. Acara pisah sambut Preses. Pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 bertempat di HKBP Surabaya dilaksanakan acara pisah sambut Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Sehubungan dengan itu Pendeta HKBP Resort Tamarunang, Pendeta TD Sianturi STH telah berangkat untuk menghadiri acara tersebut dan kembali ke Makassar pada hari Senin 13 Januari 2025. Marilah kita doakan kiranya acara berlangsung dengan baik. 5. Persembahan ke depan. Di ibadah minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. 6. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit 1. Agusta Christine Borusianipar, wilayah 3, dirawat di rumah. Situa Ade Siregar, wilayah 2, dirawat di rumah. S. Huta Barat, wilayah 1, dirawat di rumah sakit Tajudin, Dr. Tajudin. 4. Krishna Rafael Sihombing, wilayah 1, dirawat di rumah sakit Dr. Tajudin. 7. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun
dari tanggal 6 sampai dengan 12 Januari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Tina Boru Siregar 8 Januari wilayah 2. Janeri Andreas Panjaitan SH 9 Januari wilayah 3. Priscilia Boru Siagian 9 Januari wilayah 3. Nauli Benvania Boru Sirait 9 Januari wilayah 3. Navara Liodra Boru Panjaitan 10 Januari wilayah 2. Aditya David Lodewik Sianipar 10 Januari wilayah 3. Manuari Hutagalung 11 Januari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 8. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 6 sampai 12 Januari. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga SH Purba Inang LS Boru Panjaitan tanggal 6 Januari wilayah 3. 2. Keluarga S Sianturi SPD YH Inang YH Boru Barpaung 7 Januari wilayah 3. 3. Keluarga JGM Sitompul Inang S Boru Silaban 9 Januari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 9 jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 5 Januari 2025 ibadah Gereja Bolon 112 orang, ibadah sekolah minggu 43 orang. 2. Romawi keuangan gereja kita bisa kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Punggungan Ama.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga,
Pada saat ini kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam kelemahan kami sebagai manusia biasa yang seringkali tidak mampu memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami dan terlebih dapat kami lakukan. Buka hati dan pikiran kami, dan juga Tuhan tolonglah hamba yang akan membaca dan juga menguraikan firman Tuhan ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama sebagaimana telah ditetapkan dari kitab Kisah Para Rasul 8 Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu, kalau kita sudah dapatkan bacaan kita, saya akan membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25, dan Alkitab yang saya baca adalah Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua, sehingga mungkin ada kata-kata yang sedikit berbeda dengan apa yang umum saat ini kita miliki. Kita mulai Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian pembacaan kita. Berbahagia kita semua yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Horas. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selalu pasti harus perkenalan, karena pepatah zaman dulu sampai sekarang masih relevan. Saya kira tak kenal maka tak sayang.
Ya, supaya setelah ibadah ini saya juga disayang oleh jemaat ini, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkap seperti yang tertulis, Pendeta Jennifer. Secara kelembagaan saya pendeta Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Jemaatnya ada di sebelah sini, salah satunya. Tetapi tempat pelayanan saya, jemaat saya bukan di sebelah, tetapi di daerah Sakeang, di Benteng Gajah. Tetapi tepat minggu lalu saya ditarik dari jemaat untuk diutus dan ditempatkan secara penuh di STFT Intim Makassar sebagai dosen. Jadi selama ini saya mengajar sebagai dosen dan juga sebagai pendeta di jemaat. Tetapi kemudian oleh karena kebutuhan di STFT Intim, maka saya harus secara penuh melayani di sana sebagai utusan dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Saya sudah berkeluarga, punya 2 orang anak, 2 orang putra, dan saya menikah dengan orang Batak juga. Jadi saya senang bisa ada dalam perkumpulan, persekutuan orang-orang Batak. Saya sendiri asli suku Bugis, suku Bugis Sopeng. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bahwa ada juga orang Bugis yang Kristen, walaupun itu tentu tidak banyak. Ya, saya kira itu perkenalan singkat. Semoga setelah ini bisa disayang oleh Bapak Ibu dan segenap jemaat. Oh, marga suami, marga Siregar. Ya, ada hadir bersama-sama hari ini. Mungkin nanti bisa perkenalan singkat karena setelah ini juga harus berangkat lagi ke Jakarta. Jadi setelah ini akan langsung berangkat ke bandara dan lanjut ke Jakarta. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, amang inang yang dikasihi Tuhan, saya kira kita menyadari bahwa uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli segala-galanya. Betul ya? Uang tidak bisa membeli segalanya seperti kebahagiaan. Tidak ada jaminan bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Dan tidak ada jaminan bahwa uang juga bisa membeli kedamaian. Mungkin kita punya banyak uang, banyak harta, tapi siapa yang mau tahu bahwa setiap malam kita mimpi buruk karena ketakutan kalau harta kita raib atau perusahaan bangkrut dan sebagainya. Nah, dalam bacaan yang kita baca pada hari ini, seorang pria bernama Simon, dia adalah seorang ahli sihir atau bisa dikatakan pesulap yang cukup terkenal dan cukup terkenal di tanah Samaria. Dia cukup terkenal dan kemudian oleh karena pekabaran Injil dari Filipus dalam ayat sebelumnya, kalau kita baca, dia kemudian percaya dan mau menerima Yesus Kristus. Dan ketika rasul-rasul mendengar bahwa sudah banyak orang-orang Samaria yang menerima Yesus, maka Yohanes dan juga Petrus datang ke tanah Samaria untuk menumpangkan tangan dan berdoa supaya mereka menerima Roh Kudus. Sayangnya bahwa Simon yang melihat situasi itu, jadi Simon ya yang penyihir tadi, bukan Simon Petrus, tapi Simon orang Samaria yang tadinya pekerjaannya itu pesulap atau penyihir, itu kemudian melihat sebuah peristiwa yang menakjubkan ketika Rasul berdoa dan menumpangkan tangan, maka Roh Kudus tercurah atas orang-orang yang ada di Samaria. Dan ternyata Simon berpikir bahwa
itu bisa dibeli dengan uang. Jadi Simon menawarkan, bagaimana saya bisa mendapatkan kuasa itu? Beri juga, saya akan bayar untuk bisa mendapatkan kuasa itu. Kuasa untuk ketika menumpangkan tangan dan kemudian Roh Kudus tercurah bagi orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita dapat renungkan pada hari ini adalah karunia Roh Kudus. Karunia Allah bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Bukanlah sesuatu yang dapat kita miliki dengan sejumlah uang, seperti apa yang dipikirkan atau dianggap oleh Simon si pesulap tadi. Dengan memiliki kemampuan untuk bisa ketika dia menumpangkan tangan, maka Roh Kudus tercurah. Apa yang dipikirkan oleh Simon si penyihir ini atau pesulap ini adalah dia berpikir bahwa kalau saya juga menumpangkan tangan dan Roh Kudus tercurah, saya bisa dapat uang. Sebagai seorang yang punya bisnis sulap, bisnis sihir, maka tentu saja dia berpikir bahwa dengan adanya kuasa, dengan adanya karunia itu dia juga bisa menghasilkan uang atau bisa berbisnis dari karunia atau kemampuan, keterampilan yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, kalau diperhatikan pada zaman sekarang ini, seringkali kita juga berpikir sama seperti Simon. Kita berpikir bahwa segala sesuatunya bisa kita miliki dengan memberikan sejumlah uang. Kadangkala ini mungkin praktek-praktek atau pemikiran-pemikiran yang ada di jemaat. Saya berharap tidak ada di jemaat HKBP Tamarunang. Seringkali kita berpikir bahwa kalau saya memberikan persembahan yang banyak, maka berkat saya juga pasti banyak. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan adanya mimpi atau adanya harapan bahwa kita juga akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan. Seringkali kita berpikir seperti itu. Padahal sesungguhnya persembahan adalah sebuah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang kita miliki. Tentu berbeda ya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala karunia, keselamatan yang kita miliki, kita memberikan dengan segala ungkapan syukur. Akan berbeda ketika kita memberikan persembahan, tetapi kita berharap bahwa Tuhan akan lebih banyak kasih. Jadi kita berpikir tentang kita memberi modal 1 juta dan Tuhan akan kasih kita 10 juta. Seringkali itu terjadi dalam pola pikir kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, saya berharap bahwa di jemaat ini tidak terjadi hal-hal atau pemikiran atau motivasi keliru dalam memberikan persembahan. Nah, dalam ayatnya yang ke-15 kalau kita mau membaca, dalam teks 15 dikatakan bahwa setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saya menggarisbawahi kata berdoa. Apa arti berdoa? Tentu saja bahwa para rasul menyadari bahwa
menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang Samaria bukanlah karena kemampuan mereka, tetapi oleh karena berkat Tuhan, karunia Tuhan. Karena itu mereka juga berdoa untuk memohonkan supaya Roh Kudus tercurah bagi mereka. Jadi tentu saja dalam hal ini bukan karena kemampuan atau kehebatan para rasul lah, maka Roh Kudus itu tercurah bagi orang-orang di Samaria. Apa yang menjadi persoalan kita dalam pengalaman kehidupan kita berjemaat atau kehidupan beriman kita, Bapak Ibu, seringkali kita terfokus pada oknum. Ketika ada pendeta yang berdoa untuk orang yang sakit sebagai contoh, kalau seorang sakitnya sembuh, maka siapa yang dipuja? Seringkali pendetanya. Oh, bagus itu pendeta di sana, itu bagus doanya. Kita lupa bahwa sesungguhnya karunia kesembuhan itu adalah karunia dari Tuhan. Dalam pengalaman di jemaat, saya pernah berdoa, ada oma-oma di jemaat yang kemudian sakit, kemudian berdoa dan besok pagi anaknya datang, ibu pendeta, bagus sekali doanya. Mantap sekali ibu pendeta berdoa, karena orang tuanya, oma-oma itu tiba-tiba tidak sakit lagi katanya. Apa yang kita bisa lihat? Bahwa ketika kita mendapatkan karunia, kita berfokus pada siapa yang berdoa. Lupa bahwa sesungguhnya kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan hanya menjadikan siapapun yang berdoa sebagai media. Bukan karena pendetanya itu hebat, bukan karena pendoanya itu hebat. Karena itu mari kita mencoba mengalihkan pikiran kita pada oknum tertentu kepada Tuhan yang berkuasa untuk memberikan karunia itu. Apalagi kalau itu sudah dijadikan ladang bisnis untuk pencaharian. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, dan tentu saja ini menjadi autokritik bagi saya sebagai pendeta atau mungkin juga sebagai sintua dan juga sebagai warga jemaat yang sering kali berdoa supaya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, melainkan memfokuskan diri pada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita renungkan adalah pelayanan kepada orang-orang Samaria. Mengapa penting untuk memberikan penekanan pada orang-orang Samaria? Karena orang-orang Samaria pada masa itu, bahkan jauh sebelum Yesus hidup, orang-orang Samaria itu ibaratnya orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi itu bisa dikatakan musuh bebuyutan. Yang kalau dari sisi peta, orang-orang Yahudi dari utara, dari Galilea, Nazaret mau ke Yerusalem, harus melewati titik daerah Samaria. Itu mereka lewat di pinggir-pinggirnya Samaria, supaya tidak ketemu dengan orang Samaria karena tidak cocok. Padahal mereka satu nenek moyang. Nenek moyang mereka adalah orang Abraham, Ishak dan Yakub juga. Tapi secara keberimanan mereka berbeda, cara mereka beribadah juga berbeda, dan karena itu tidak pernah baku cocok antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Kalau kita baca ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria, Yohanes mengatakan
Tuhan, apakah Engkau mau supaya api turun dari langit dan membinasakan mereka? Ada kemarahan, ada kebencian kepada orang-orang Samaria. Ini kata murid Yesus sendiri. Yohanes dalam kitab Injil Lukas. Tetapi apa yang terjadi kemudian bahwa para rasul termasuk Yohanes menyadari bahwa orang-orang Samaria juga adalah orang-orang yang layak untuk menerima kabar keselamatan, layak untuk menerima kabar sukacita. Ada perubahan paradigma dari para rasul yang notabene orang-orang Yahudi, dari yang membenci orang Samaria kepada menjadikan tanah Samaria sebagai tempat pemberitaan Injil. Ada perubahan paradigma sebagai orang murid-murid Yesus. Nah, karena itu dalam kehidupan kita, mungkin kita memahami juga ada pembedaan-pembedaan. Kita memberikan pembedaan-pembedaan dalam kehidupan sosial kita. Ada orang-orang kelas tertentu yang mungkin kita lebih suka layani. Dalam kehidupan pengalaman-pengalaman di gereja-gereja, semoga tidak terjadi lagi di sini, bahwa orang-orang tertentu saja yang dilayani, yaitu orang-orang yang mungkin dianggap layak, apakah itu secara ekonomi atau mungkin kebangsawanan, atau mungkin karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dalam renungan kita kali ini dan juga sebagaimana tema yang diangkat, supaya kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti memberitakan kepada semua orang, kepada semua suku bangsa, kepada suku bangsa Batak, Bugis, Toraja, Poso dan sebagainya, bahkan kepada semua. Dan tidak selalu dalam bentuk berkhotbah atau dengan kata-kata, tetapi juga memberitakan Injil dalam tindakan, dalam perbuatan kita. Saya biasa ganggu kepada warga jemaat saya dulu. Saya katakan, Bapak Ibu, salah satu contoh untuk kita memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah dengan membawa sukacita itu sendiri. Dengan sangat sederhana, salah satunya dengan senyum. Kalau kita ketemu orang dan kemudian kita senyum, pasti orang akan rasa, oh, kita membawa kedamaian. Tapi kemudian kalau tetangga kita bangun pagi-pagi dan kita buka pintu, kemudian muka sudah, orang Makassar bilang, koro-koro. Apakah itu mendatangkan sukacita? Mungkin orang bertanya, ada masalahnya kayaknya tadi malam itu dengan suaminya atau dengan istrinya. Maka dengan cara-cara sederhana ketika kita menebar senyum, kita menunjukkan diri kita bahwa kita bersuka cita, kita membawa kedamaian, maka itu adalah salah satu contoh kita memberitakan Injil, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan sukacita di dalam Kristus Yesus. Kalau keseharian kita belum menunjukkan sikap-sikap yang penuh dengan sukacita, kita selalu menunjukkan wajah yang penuh kemarahan, maka orang akan mempertanyakan, adakah Yesus Kristus di dalam hatinya? Yesus yang kita kenal dan kita beritakan membawa damai dan keselamatan. Tetapi kalau kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat atau di mana kita berada selalu membuat orang ribut, maka tentu saja Injil kita diragukan kebenarannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, memberitakan Injil berarti memberitakannya dalam kata dan juga dalam perbuatan.
kepada semua orang, kepada siapa saja, baik itu kepada para pejabat, bahkan kepada tukang becak sekalipun, tukang bajai sekalipun. Mari kita menyatakan sikap hidup kita yang penuh dengan sukacita, memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Ada amin? Terpujilah Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati kita. Kita bersama akan berdoa, dan dalam doa kita juga akan mendukung segala rencana kegiatan dari jemaat ini dalam sepekan yang akan datang. Juga kita akan mendoakan jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Agusta Christine Boru Sianipar, Sintua Siregar, S. Huta Barat, dan Krishna Rafael Sihombing, itu yang sakit, dan jemaat yang berulang tahun, Tina Boru Siregar, Janeri Andreas Panjaitan, Fri Sicilia Boru Siagian, Nauli Benvania Boru Sirait, Navara Liodra Boru Panjaitan, Aditya David Ludwig Sianipar, dan Manuari Hutagalung. Serta yang bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Purba Boru Panjaitan, keluarga Sianturi Boru Marpaung, dan keluarga Sitompul Boru Silaban. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena pada hari ini kami dimungkinkan untuk memasuki minggu yang kedua pada tahun yang baru 2025, semuanya berkat pertolongan dan perkenaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah kami menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kami, dalam kata dan perbuatan, dan juga meyakini bahwa sungguh Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman ini Tuhan menjadi bagian bagi kami semua di tengah-tengah jemaat ini dalam kehidupan setiap hari. Kami bersyukur untuk sepekan yang boleh berlalu, yang kami lakukan, yang kami lalui. Banyak hal yang telah kami jalani, ada pergumulan, namun juga ada sukacita, dan semuanya itu boleh kami lalui hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit, sebagaimana yang telah kami ketahui bersama, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan mungkin ada warga jemaat yang luput dari pengamatan majelis gereja. Tuhan juga memberkati mereka. Setiap hal yang mereka lakukan dan setiap obat-obat makanan yang mereka konsumsi, kiranya semuanya itu dapat menjadi media bagi kesembuhan dari orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Berkati keluarga yang senantiasa merawat dengan penuh kasih sayang, supaya mereka juga beroleh pengharapan dan juga mendapatkan kekuatan untuk melakukan pelayanan kepada keluarga-keluarga yang sakit. Dalam sepekan yang lalu juga kami bersyukur oleh karena sukacita yang dialami oleh warga jemaat. Ada yang berulang tahun, dan juga ada yang merayakan ulang tahun pernikahan. Engkau mengetahui kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah pertambahan usia ini juga dibarengi dengan pertambahan iman dan percaya kepada Yesus Kristus.
sehingga kedewasaan usia juga berbanding lurus dengan kedewasaan iman. Tuhan memberkati kehidupan dan melengkapi sukacita mereka masing-masing. Biarlah mereka selalu membawa diri kepada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan ibadah dan dalam kehidupan secara pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Kami pada saat ini juga berdoa untuk seluruh rencana, agenda yang akan dilakukan oleh warga jemaat, bahkan juga oleh majelis gereja dalam sepekan yang akan datang. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa secara khusus bagi Amang Pendeta Sianturi yang saat ini sedang mengikuti kegiatan di Surabaya. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan boleh terlaksana dengan baik, dan pada saatnya Bapak Pendeta boleh kembali bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Dan juga kiranya Engkau memberkati dia bersama dengan keluarga dalam pelayanan dan juga dalam segala aktivitas, termasuk dalam aktivitas di STFT Intim Makassar. Tuhan memberkati dan melengkapi sukacita atas kelahiran dari kelahiran anak dari keluarga Nahampun dan Boru Butar-Butar, yang pada minggu yang lalu juga Engkau telah mengaruniakan anak kekasih. Berkati dalam pertumbuhan dan perkembangan, kiranya dia boleh bertumbuh secara optimal, dan juga ibu terkasih bisa pulih setelah melahirkan, dan kiranya kedua orang tua dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak kekasih mereka. Ya Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini juga telah memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik kami kumpulkan melalui pundi maupun juga mungkin telah dikumpulkan secara langsung. Tuhan memberkati apa yang kami berikan sehingga persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan apa yang masih ada pada kami, Tuhan tolong kami untuk dapat menggunakannya secara bertanggung jawab. Berkatilah pekerjaan kami masing-masing, atau mungkin juga pekerjaan orang tua bagi kami yang belum bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan, dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Semua warga jemaat-Mu, dari orang-orang yang telah lanjut usia, dalam masa produktif, dan anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak yang masih baru lahir, Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Juga para majelis gereja di jemaat ini, Tuhan memberkati dengan segala keterampilan dan segala hikmat untuk melayani Tuhan. Para pemusik dan juga kantoria, Tuhan kiranya memberkati pelayanan mereka, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Juga kor yang telah menyampaikan pujian kepada Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing dan dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat kembali memuji Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.